Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriana Anugrah dengan NIM 2002 0055 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Teknik Kendali Industri dengan materi alat pengendali industri. Nah, apa sih itu alat pengendali industri? Nah, alat pengendali industri adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur operasi dalam industri. Tujuan utama alat pengendali industri adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan keandalan operasi industri. Nah, desain dan perancangan alat pengendali industri yang baik dan stabil di industri membutuhkan beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan dan persyaratan pengendali industri yang spesifik. Hal ini meliputi pemahaman terhadap proses industri yang akan dikendalikan, parameter yang perlu diukur dan dikendalikan, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh alat pengendali, dan integrasi dengan sistem yang ada. Kedua, ada analisis risiko. Lakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah dan risiko yang mungkin terjadi dalam operasi industri. Adapun faktor-faktornya seperti keamanan, keandalan, lingkungan kerja, dan kepatuhan peraturan yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan. Nah, yang ketiga ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang sesuai untuk alat pengendali industri Anda. Termasuk pemilihan perangkat keras, perangkat lunak yang tepat untuk kebutuhan aplikasi. Nah, selanjutnya keempat ada perancangan sistem. Rancangan sistem pengendalian dengan mempertimbangkan arsitektur koneksi dan interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, mempertimbangkan aspek-aspek seperti kehandalan, skalabilitas, kecepatan tanggapan, dan pemulihan kesalahan dalam perancangan sistem. Dan kelima, ada implementasi dan pengujian. Implementasi dan alat pengendali industri dalam lingkungan yang nyata dan lakukan pengujian untuk memastikan kinerja yang baik dan stabil. Lakukan pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan serta pengujian keandalan dan keamanan. Keenam, ada integrasi dan sistem lain. Pastikan alat pengendali industri terintegrasi dengan sistem yang ada dalam industri. Dan lakukan pengujian fungsional, pengujian integrasi sistem, serta pengujian keandalan dan keamanan. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan peningkatan. Nah, tetap dilakukan pemeliharaan rutin terhadap alat pengendali industri untuk memastikan kinerjanya tetap stabil. Juga mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan perubahan kebutuhan atau perkembangan teknologi yang terbaru. Selanjutnya kita masuk pada beberapa gambar pada alat pengendali industri, apa prinsip kerjanya, apa prinsip kerja dari alat pengendali industri. Nah, di sini ada gambar alat primer dan pengendali motor. Nah, berikut ada alat pengendali primer. Nah, di sini bisa kita lihat ada konektor dan stator. Nah, alat pengendali primer adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengoperasikan peralatan atau sistem lainnya. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah dengan menerima input dan memberikan output yang dapat mengendalikan proses atau perangkat lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada
saklar yang dioperasikan secara manual. Bisa kita lihat ada 3, ada saklar toggle, saklar geser, dan saklar DIP. Nah, saklar toggle. Nah, saklar toggle adalah saklar sederhana yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan cara memutar pegangan saklar. Prinsip kerjanya adalah menghubungkan dan memutuskan sirkuit listrik ketika pegangan saklar diputar ke posisi yang tepat. Nah, di sini ada saklar geser. Nah, saklar geser adalah jenis saklar yang digunakan untuk memutuskan aliran listrik dengan menggeser tuas saklar ke posisi yang sesuai. Iya, dengan prinsip kerjanya adalah membuka atau menutup kontrak listrik ketika tuas saklar digeserkan. Adapun saklar DIP atau Dual Inline Package adalah saklar kecil yang terpasang paket AC atau perangkat elektronik lainnya. Prinsip kerjanya adalah dengan mengatur posisi saklar untuk mengubah pengaturan atau konfigurasi perangkat yang terhubung. Selanjutnya ada saklar yang dioperasikan secara mekanis. Nah, di sini ada saklar limit, saklar tekanan, dan saklar suhu. Nah, di sini ada gambar yang terpisah, ada konstruksi limit switch, dan ada simbol limit switch. Nah, saklar limit ini digunakan untuk mendeteksi atau membatasi pergerakan mekanisme pada suatu sistem. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan membuka atau menutup kontrak listrik ketika batas pergerakan tertentu telah tercapai. Nah, di sini ada saklar suhu. Bisa dilihat. Nah, saklar suhu adalah saklar yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan mengontrol perangkat lain berdasarkan suhu yang terdeteksi. Prinsip kerjanya dengan membuka atau menutup kontrak listrik sesuai dengan suhu yang akan diukur. Selanjutnya ada saklar tekanan. Saklar tekanan digunakan untuk mendeteksi tekanan dan mengendalikan perangkat lain berdasarkan tekanan yang terdeteksi. Adapun prinsip kerjanya adalah dengan membuka atau menutup kontak listrik sesuai dengan tekanan yang diukur. Nah, berikut ada sensor input listrik dan output listrik. Nah, di sini ada gambar mikrofon sebagai sinyal output yang dihubungkan dengan amplifier listrik dengan sinyal output yaitu speaker. Nah, mikrofon di sini sebagai transducer input yang mengubah energi suara menjadi energi listrik, dan untuk speakernya sendiri transducer output mengubah energi listrik menjadi energi suara. Nah, selanjutnya ada sensor kedekatan induktif. Nah, di sini ada gambar perbagiannya, yaitu ada inductive sensor operation. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, untuk bagian B ada gambar barrel tipe appliance, dan gambar ketiga ada typical application. Nah, sensor kedekatan induktif adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan kedekatan objek tanpa kontak fisik. Prinsip kerjanya dengan menghasilkan magnetik dengan objek tertentu untuk mendeteksi perubahan dan menghasilkan sinyal yang lain. Selanjutnya ada gambar sambungan sensor kedekatan. Nah, sensor kedekatan adalah sambungan sensor kedekatan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sensor kedekatan dengan sistem kontrol dan perangkat lainnya. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah untuk menyediakan konektivitas listrik antara sensor kedekatan dan perangkat yang membutuhkan informasi dari sensor tersebut. Nah, selanjutnya ada sensor kapasitif. Bisa dilihat di sini.
Selanjutnya, kita masuk ke sensor efek Hall. Nah, sensor efek Hall ini adalah sensor yang menggunakan prinsip efek Hall untuk mendeteksi medan magnetik. Prinsip kerjanya adalah menghasilkan tegangan output sebanding dengan magnetik yang diterima oleh sensor. Nah, sensor ini sering digunakan untuk pengukuran arus, posisi, deteksi keberadaan magnet. Nah, bisa dilihat di sini ada dua gambar. Sini adalah gambar arah arus listrik, yang dimana di sini merupakan elektroda, di sini merupakan lapisan silikon. Nah, di sini merupakan elektroda. Nah, untuk arah arus listrik yang di sini terlihat miring dibandingkan dengan gambarnya di samping di sini lurus. Nah, untuk sensor digital efek Hall. Nah, sensor digital efek Hall adalah sensor yang menggunakan prinsip efek Hall untuk mendeteksi medan magnet dan menghasilkan keluaran digital. Untuk prinsip kerjanya didasarkan pada fenomena efek Hall, di mana medan magnet diterapkan tegak lurus terhadap arus listrik pada konduktor yang akan menghasilkan tegangan proporsional terhadap kekuatan magnetik. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik adalah sensor yang menggunakan gelombang suara ultrasonik yang mendeteksi keberadaan jarak atau pergerakan objek. Untuk prinsip kerjanya sendiri, dengan mengirimkan gelombang suara ultrasonik dan mendeteksi pantulan gelombang tersebut. Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk kembali, sensor dapat menghitung jarak atau mendeteksi perubahan pada pantulan gelombang suara. Nah, di sini ada jarak aktualnya. Di sini ada speaker yang memantulkan gelombang suara dengan objek original dan reflect wave, dan ada sensor tekanan. Nah, sensor tekanan adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam suatu sistem. Untuk prinsip kerjanya bervariasi tergantung dengan pada jenis sensor yang digunakan. Beberapa sensor tekanan mengukur perubahan dalam ukuran fisik, seperti deformasi atau pergeseran yang dihasilkan oleh tekanan. Sedangkan yang lainnya menggunakan perubahan sifat listrik atau magnetik untuk mengukur tekanan. Nah, selanjutnya ada terkompel dan resistansi temperatur detektor atau RTD. Nah, terkompel atau couple optik adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua sirkuit listrik terpisah untuk koneksi optik. Prinsip kerjanya adalah menggunakan cahaya untuk cahaya yang dipancarkan oleh sirkuit untuk mengaktifkan fotodioda di sirkuit lain. Nah, resistansi detektor atau RTD. RTD adalah sensor suhu yang menggunakan resistansi listrik dengan perubahan suhu yang mengukur suhu. Prinsip kerjanya adalah mengukur perubahan suhu. RTD biasanya berbentuk kawat yang terjadi ketika suhu berubah. Perubahan resistansi ini diubah menjadi nilai suhu yang dapat dibaca oleh perangkat pengukur. Nah, selanjutnya kita masuk ke sensor termistor. Termistor adalah sensor suhu yang menggunakan resistansi pada material semikonduktor. Dengan melakukan perubahan suhu untuk prinsip kerja dengan RTD, namun termistor menggunakan material semikonduktor yang memiliki karakteristik resistansi yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Untuk sensor suhu IC. Nah, sensor suhu IC adalah sensor terintegrasi dalam sebuah sirkuit terpadu atau OIC
Untuk prinsip kerjanya sendiri bervariasi tergantung pada jenis sensor suhu AC yang digunakan. Beberapa menggunakan perubahan tegangan dan arus untuk mengukur suhu, sementara yang lain menggunakan perubahan frekuensi untuk mengatur dan mengukur suhu. Sensor penyaji atau biasa juga kita sebut dengan encoder. Nah, perangkat ini mengubah gerakan mekanis yang menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan sebagai posisi, kecepatan, atau arah. Nah, prinsip kerjanya dapat melibatkan penggunaan roda, cakram berlubang, atau pola magnetik yang terbaca oleh sensor dan menghasilkan sinyal pulsa atau analog yang memberi informasi tentang perubahan posisi atau gerakan. Nah, di sini ada penggerak atau biasa juga kita sebut dengan aktuator. Nah, di sini ada 3 gambar, ada relay, solenoid, dan keran solenoid. Nah, untuk relay adalah perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol sirkuit lainnya. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan medan magnet untuk menggerakkan kontak saklar yang membuka dan menutup sirkuit listrik lainnya. Relay ini digunakan untuk mengontrol yang lebih besar atau mengisolasi sirkuit dengan listrik dengan kebutuhan pengendalian yang terpisah. Nah, selanjutnya ada solenoid. Nah, solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang menghasilkan medan magnet ketika diberi arus listrik. Prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi magnetik dan kemudian digunakan untuk menggerakkan tuas katup atau berbagai mekanisme gerakan linear dan kontrol katup. Untuk keran solenoid, nah jenis keran yang dikendalikan solenoid prinsip kerjanya yaitu mengaktifkan solenoid dan menghasilkan medan yang mempengaruhi katup mekanisme keran, yaitu membuka atau menutup aliran fluida. Keran solenoid ini digunakan berbagai aplikasi seperti pengaliran aliran air, gas, atau bahan cair lainnya. Iya. Selanjutnya, kita bisa melihat ada pemasangan keran solenoid. Nah, berikut bisa dilihat gambarnya ada steker. Nah, di sini ada instalasi air dan toren air radar. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.